Hari ini 19 Juni 2025, kita kembali membahas XAU USD. Seperti biasa, kita ke Saxo terlebih dahulu dan kita ngomongin within the daily marketnya. Kalau misalnya kita ngomongin basically dalam daily market di sini, atau misalnya dalam daily time frame ya, lebih tepatnya, teman-teman bisa perhatikan bahwa pergerakannya masih dalam inner liquidity, ya, within the inner liquidity. Kalau misalnya kita ngomongin below levelnya di sini ada di 3362, ya teman-teman bisa perhatikan 3362. Sedangkan kalau misalnya kita talking about the nuance between above level, tentu ada yang lebih menarik, yaitu apa? Yaitu area di atasnya adalah di 3366. Jadi 6266 ini menarik banget menjadi perhatian saya, tentunya yang kemungkinan besar bisa menjadi patokan utama kita dalam trade di hari ini. Nah, kalau kita ngomongin the previous daily high-nya tentu akan ada di 3399. Jadi ini patokan dasar 3399, 3366, 3362. Seperti yang saya sampaikan kemarin, seandainya dia berhasil break drop ke bawah, maka dia akan terus-menerus mengalami penurunan. Dan seandainya dia berhasil bullish ke atas, maka next stop-nya kembali ke 3430 ke atas. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari pembentukan yang di sini, sebenarnya sederhana teman-teman. Tinggal kita menunggu mau kemana momentum ini dibawa. Tapi ini karena hari Kamis dan memang libur, menurut saya nggak akan terlalu banyak perubahan yang signifikan. Mungkin akan ada volatility naik dan turunnya, tapi most probably tomorrow, ya besok akan menjadi momentum bagi gold untuk memperhatikan atau menunjukkan ya kemana dia akan bergerak lebih lanjut. Apakah dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah, atau dia akan kembali bullish lagi untuk melanjutkan penguatannya sampai ke all time high-nya dia sendiri. Now, kita kembali ke Wanda kita ngomong within this H4 kita ngomongnya di naked chart. Ini sama seperti yang kemarin saya bilang, pembentukannya within this base masih lama tertahan. Memang kalau misalnya kita ngomongin base-nya mengalami drop, tapi seandainya dia nge-sweep habis level ini dan dia melakukan liquidity run untuk melanjutkan bullish momentumnya, ini akan menjadi bullish momentum yang sangat amat strong. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan dengan yang terjadi di sini, tidak ada perbedaan dengan yang terjadi di sini, ya, atau di sini. Jadi tinggal menunggu waktunya. Kalau misalnya di sini kan teman-teman perhatikan sideways dan dia drop sideways baru dia lanjut bullish. Di sini juga sama. Di sini bukan sideways, di sini sudah kelihatan bullish momentum, lanjut bullish kencang, dia drop. Kelihatan di sini ada bearish momentumnya, di mana dia pembentukannya adalah LH, LL. Jadi possible banget kita tinggal menunggu aja. Seandainya memang ada kesempatan untuk entry, kita bisa memperhatikan area tersebut. Dan di sini ada area demand yang masih fresh menurut saya, 3356, 3358 masih belum pernah disentuh. Jadi nanti akan saya patok dan saya akan gambarkan di dalam market ketika kita memperhatikannya di H1. Now, kita balik ke H1, tempat kita melaksanakan trade-nya. Ini adalah gambaran yang kemarin malam saya sudah share outlook-nya di dalam grup. Dan teman-teman perhatikan ketika 01 nih, pukul 1 dia ada volatility, hajar atas sedikit sebelum dia akhirnya drop. Dan ini kelanjutannya di jam 2. Kalau misalnya teman-teman perhatikan informasi yang saya share terakhir di grup Grow Count adalah potensialnya adalah mengalami pelemahan, karena memang sama seperti yang saya bahas ketika kita live di TikTok. Now that's not really matters, kita fokus dengan apa yang terjadi atau pembentukan yang terjadi saat ini saja. Ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini teman-teman, ini tentu pergerakannya sangat amat signifikan dalam movement penurunannya. Jadi kita bisa melihat bahwa penurunan ini terjadi dan possible akan terus mengalami penurunan. Now, saya akan gambarkan untuk pergerakan atau area-area yang menarik untuk kita perhatikan. Tentu yang pertama adalah 3362, 3360. It still be my favorite places untuk area buy-nya. Jadi 3362, 3360 buy high risk. Selama 3362 tidak di breakout dia 1, dan 3348, 3346 menjadi buy high risk juga selama tidak di breakout di H1. Itu dulu yang awalnya. Ya, kalau misalnya basically saya ngelihat kita tarik Fibonacci retracement, this is the lowest one. Kita tarik sampai the highest one, which is this one. 79-nya ada di 3362. So supposedly itu akan menjadi salah satu level yang menarik buat kita perhatikan ya, seandainya nanti dia nge-retest kembali. So 3362, 3360 my buy level. Now kita ngomongin zona yang lebih dekatnya lagi. Tadi saya tunjukkan ke teman-teman, tarik garis Fibo up strong, naik. Nah, di sini kelihatan di 3368, 3366 juga ada possibilities kita bisa manfaatkan untuk entry. Which is yes, saya akan manfaatkan area tersebut untuk entry sama buy high risk, yaitu 3368 dan 3366. Ya, sebagai area buy high risk. Jadi di sini
Ini tidak perlu terlalu inilah apa namanya, exact banget areanya. Jadi di sini adalah level yang akan saya perhatikan untuk entry buy. Jadi entry buy akan ada akan ada 3, maaf. 3368, 3366, 3362, 3360 dan 3348, 3346. Seluruhnya adalah buy high risk selama 68, 62 dan 48 tidak di breakout di H1. Sekarang kita ngomongin basically dalam pergerakan yang memang sesuai movementnya atau sesuai momentumnya. Yang mana sesuai momentumnya itu adalah area penurunan. Kalau misalnya kita tarik di level, ini adalah area terdekatnya yang mungkin dia akan retest. Kalau misalnya kita ngomongin basically dari below levelnya, tarik dari sini, turun sampai bawah sini, 618 dan 79-nya di 382 dan 387. Ya kan, balikin. Nah, ini kalau saya tarik dari highest one, this is the highest, sorry, this one. Nah, dan kita tarik ininya sampai terbawah, sorry. This one, ya kan. Lalu kita tarik ini sampai terbawahnya. Swing low. Maka 618 ada di 3383 dan 3388 untuk si 79-nya, which is yes, akan saya patok 3388. This one 3388 atau 3389 sebenarnya itu sama aja sih. Saya akan patok that level sebagai area yang menarik untuk diperhatikan. Nah, ya 3389, 3391. Ini sebenarnya sell-nya lebih banyak dan lebih dekat-dekatan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia bisa nge-sweep habis semua zona di sini, tentu dia akan balik bullish. If not, maka dia masih akan melanjutkan bearish momentumnya. Jadi sekarang sudah ketemu. Ini adalah zona terdekatnya. Harusnya sih selama dia squeezing really hard like this, hanya akan bergerak dalam 3 movement ini saja. Jadi drop, nge-retest bawah, bullish lagi. Kalau misalnya dia makan lebih atas di sini, potensial dia bisa tertahan, bisa drop balik, bolak-balik aja. Ya. So sell hanya ada tambahan baru 3391, 3389 selama 3389 tidak di breakout dia 1, 3394, 3396 ini sebenarnya seperti kemarin. 3399, 3401 juga sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Ini sama seperti kemarin. Jadi ini 3 zona intraday yang saya patok sebagai zona high risk. Dan ini untuk sell-nya dan buy-nya juga sama, 3 zona buy yang juga saya patok sebagai zona buy high risk secara intraday. Ya. Tentu kalau misalnya kita ngomong yang mana yang lebih fresh, tentu adalah satu area paling atas dan paling bawahnya, which is 3399, 3401 dan ini adalah 3348, 3346. That's actually 2 level yang masih menarik, yang masih fresh lah. Selebihnya ya kita manfaatkan basically dalam momentum yang ada aja. Dan kalau misalnya teman-teman bertanya, what should we do like today? Ya sebenarnya sih dengan adanya libur dari US session, karena ada June 10th, menurut saya the best thing that we can do only taking for scalping trades dan bisa clearance all of the pairs atau all of your trades sebelum nanti masuk US session. Karena harusnya ketika US session tidak banyak yang berubah, mungkin bergerak signifikan di overlapping aja, sehabis itu there's no big movement, there's no big momentum. Ya, selebihnya adalah melihat dari pergerakan yang ada. Kembali saya ingatkan kepada teman-teman, kalian bisa perhatikan ketika dia bergerak dalam momentum ini, kalian harus lihat walaupun dia bergeraknya memang kelihatannya bearish, tapi kalian harus lihat setiap tarikan mautnya ini. Ini dorong sampai bawah, balik lagi. Ini dorong sampai bawah, balik lagi. Ini dorong ke atas, drop lagi. Ini dorong sampai bawah, balik lagi. Ini dorong ke atas, balik lagi. Ini dorong ke atas, drop lagi. Ini dorong ke bawah, balik lagi. Ini dorong ke atas, drop lagi. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar bisa mati dalam time frame rendah. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa dengan sigap mengatur, oh ini saya akan menempatkan stop loss saya di sini, oh saya akan entry di sini dan lain sebagainya, itu akan bisa menggagalkan trade yang kita jalankan. Tapi menurut saya as long as we believe within this time frame, jadi di H1 kalau misalnya mau konfirmasi di lower time frame monggo, itu seharusnya tidak masalah. Ya, bagi teman-teman GrowCow nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik nanti kalian bisa tonton kembali video XAUUSD ini yang saya re-upload di YouTube saya. Dan hari ini seperti yang saya sampaikan, saya akan full fokus bersama dengan teman-teman GrowCow saja karena memang market Amerika Serikatnya libur dan saya lebih memilih untuk bisa fokus pada grup yang sudah ditetapkan. Besok baru kita kembali lagi karena marketnya sudah buka seperti biasa, tidak ada masalah, jadi kita bisa trade bersama-sama. Kalau begitu saya cukupkan teman-teman sekalian, jadikan mapping ini sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan.